Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Disva Lidian Handayani SEIMEI serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu penerapan akad dalam lembaga keuangan syariah, yaitu dalam asuransi syariah dan pegadaian syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Alvin Laili Komaria sebagai moderator dan pemateri 2, dan rekan saya yaitu Lilis Honifah sebagai pemateri 1. Baiklah, mungkin langsung saja kepada saudari Lilis Honifah saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu akad dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah adanya akad tabaruk. Akad tabaruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong orang lain yang terkena musibah, bukan semata untuk tujuan komersial atau keuntungan. Ada 3 bentuk akad tabaruk, yaitu yang pertama meminjamkan uang. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu ada qard atau pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun. Selanjutnya ada ran, yaitu merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Dan yang ketiga ada hiwalah, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu pertama ada wakalah atau memberikan pinjaman berupa kemampuan kita. Selanjutnya yang kedua ada wadiah, yaitu merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Selanjutnya ada kafalah, merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat. Dan yang bentuk ketiga yakni memberikan sesuatu. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu yang pertama ada wakaf, merupakan bentuk pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama. Yang selanjutnya yang kedua yaitu hibah dan sodakoh, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Nah, dasar hukum akad tabaruk yaitu surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudari Lilis Honifah atas penyampaian materinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai akad dalam pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah adanya akad rohan dan akad ijarah. Akad rohan yaitu perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Kemudian rukun rahan. Rukun rahan ada 3, yaitu yang pertama orang yang melaksanakan akad, yaitu orang yang menggadaikan barang dan yang menerima gadai. Kemudian yang kedua, barang yang akan digadaikan. Dan yang ketiga, sigot atau ijab qabul. Syarat-syarat rohan. Syarat-syarat rohan yaitu yang pertama, kedua belah pihak merupakan orang-orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam hal jual beli. Kemudian yang kedua, barang yang dapat digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai oleh penerima gadai. 3. Memenuhi ketentuan administrasi apabila akad rohan dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah. Landasan hukum rohan itu sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Kemudian landasan ini diperkuat oleh hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Kemudian yang kedua yaitu mengenai akad ijarah. Akad ijarah adalah akad atas kemanfaatan
pemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati. Kemudian rukun dan syarat ijaroh. Rukun dan syarat ijaroh ada 3, yaitu 1. Sigot ijaroh, 2. Pihak-pihak yang berakad, 3. Objek akad ijaroh. Akad ijaroh bisa berakhir dengan beberapa sebab, diantaranya objek hilang atau musnah, 2. Waktu atau tenggang waktu yang disepakati telah berakhir, 3. Karena pembatalan oleh kedua belah pihak yang berakad, 4. Menurut ulama Hanafiyah wafatnya seorang yang berakad, 5. Menurut ulama Hanafiyah, jika ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijaroh batal. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijaroh hanyalah apabila objeknya cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang. Kemudian landasan hukum ijaroh. Landasan hukum ijaroh terdapat dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6, yang artinya, maka jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikan kepada mereka upahnya. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan pada kelompok kami. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.